Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari Muharram. Nomor induk mahasiswa 6103420084. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel C, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikulasio dalam mata kuliah anatomi. Nah, apa itu artikulasio? Artikulasio adalah penghubung dari tulang satu ke tulang lainnya, atau biasa disebut dengan sendi. Selain daripada itu, artikulasio juga menghubungkan antar tulang dengan ligamen. Artikulasio dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama, sinatrosis atau yang biasa disebut dengan sendi mati, yaitu adalah sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali, yaitu berada di tengkorak manusia. Yang kedua, amfiatrosis atau sendi kaku. Apa bedanya dengan sinatrosis? Jika sinatrosis tidak dapat bergerak sama sekali, amfiatrosis dapat bergerak, tetapi pergerakannya hanya terbatas. Lalu yang ketiga, ada diartrosis ataupun sendi gerak, yaitu sendi yang dapat bergerak bebas. Contohnya seperti sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser, dan sendi putar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sendi diartrosis ataupun sendi gerak pada tubuh manusia. Macam-macam sendi diartrosis ada 6. Yang pertama, spheroida atau dapat bergerak bebas, yaitu menunjang gerak ke segala arah. Terus yang kedua ada ganglimus, yaitu sendi engsel, yaitu dapat bergerak seperti layaknya pintu, yaitu membuka menutup ataupun 180 derajat. Contohnya seperti siku. Lalu yang ketiga ada tropopeda, trocoseda, atau pivot, yaitu sendi yang bergerak berputar atau rotasi. Contohnya pada rotasi tulang tengkorak manusia. Lalu yang keempat, elipsoida atau sendi peluru, yaitu yang dapat bergerak secara fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Lalu yang kelima ada solaris, yaitu sendi yang tidak dapat memutar tetapi dapat meluncur. Contohnya pada pangkal ibu jari. Dan yang terakhir atau yang keenam ada antroida atau yang bergerak meluncur, yaitu contohnya pada penghubung pergelangan tangan. Baik, selanjutnya macam-macam sendi
dan pergerakannya. Yang pertama, temporomandibularis, yaitu sendi yang dapat bergerak secara protraksi, retraksi, depresi, dan elevasi. Contohnya ketika kita membuka tutup mulut. Lalu yang kedua, atlanto-occipitalis, yang dapat bergerak secara fleksi, ekstensi, dan lateriofleksi. Contohnya pada saat kita menggerakkan kepala. Ke bawah, atas, patah kanan, patah kiri. Yang ketiga, atlantoaxialis, yaitu gerakannya rotasi pada saat kita memutar tengkorak kepala. Yang keempat, invertebralis. Nah, itu gerakannya lalu yang kelima ada lumbosacchalis, yaitu gerakannya lalu yang keenam ada casta vertebralis, yaitu gerakannya seperti ini. Yang selanjutnya ada sternocostalis, yaitu gerakannya seperti halnya pada saat kita pernafasan dada, yaitu dada mengempis ataupun mengembang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya pada bagian tubuh atas terdapat sternoclavicularis dan acremioclavicularis, yaitu yang bergerak secara elevasi dan depresi. Selanjutnya humeria, yaitu bergerak secara adduksi, abduksi, fleksi, ekstensi, dan sirkumduksi, yaitu gerakannya seperti ini. Lalu seperti ini, dan baik, yang selanjutnya adalah cupitif, yaitu yang bergerak secara fleksi dan ekstensi. Gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lalu yang selanjutnya ada
ulnaris proksimal, dan radio ulnaris distal, yaitu gerakannya pronasi dan supinasi, yaitu pronasi, supinasi. Lalu yang selanjutnya ada radio karpal yang bergerak secara fleksi, ekstensi, aduksi, dan juga abduksi, yaitu seperti ini: telapak tangan, lalu yang selanjutnya ada intertrasolia, yaitu gerakan jari-jari seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada metakarpal 1, yaitu sendi pelana, gerakannya seperti ini: ibu jari, dan itu juga gerakannya aduksi, abduksi, dan fleksi ekstensi. Lalu yang selanjutnya ada metakarpal 2-5, yaitu jari telunjuk hingga 2-5, yaitu jari telunjuk hingga jari kelingking. Gerakannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada interphalangeal yang bergerak secara fleksi dan ekstensi. Gerakannya telunjuk seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada metakarpal phalangeal, yaitu gerakannya fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Itu gerakannya seperti ini: telunjuk, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan anggota gerak sendi gerak bagian bawah tubuh manusia. Yang pertama ada koksai, yaitu yang bergerak secara fleksi, ekstensi, aduksi, dan sirkumduksi, yaitu gerakannya seperti ini: paha berputar, kaki depan, lalu yang selanjutnya ada genum yang bergerak secara fleksi dan ekstensi, yaitu kakinya seperti ini. Bentar. Lutut. Lalu yang selanjutnya ada talocrunalis yang bergerak secara dorsofleksi dan frontafleksi, yaitu gerakannya dorso seperti ini. Dimisalkan ini telapak kaki dan ini punggung kaki, gerakannya seperti ini:
Ini telapak kaki. Nah, lalu yang perunta fleksinya, gerakannya seperti ini. Ini misalkan ini jari-jari kaki seperti ini. Jadi seakan-akan kita jinjit dengan menggunakan ujung jari-jari kaki. Lalu yang selanjutnya ada mediotarsal yang bergerak secara inversi dan eversi. Gerakannya inversi, telapak kaki menghadap dalam. Jadi misalkan ini telapak kaki ya, ini telapak kaki, menghadap dalam. Jadi telapak kaki menghadap ke dalam semua dan punggung kaki keluar. Sedangkan yang eversinya kebalikannya, yaitu telapak kakinya keluar, telapak kaki keluar dan punggung kaki berhadapan. Ini misalkan kaki. Oke, yang selanjutnya adalah tarso metatarsal yang bergerak secara meluncur atau bergeser, seperti halnya jari kaki ini. Misalkan jari kaki itu seperti ini, 4 jari kaki. Lalu yang selanjutnya ada metatarsal palangeal, yaitu bergerak secara fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Yaitu ibu jari kaki. Ini misalkan ibu jari kaki, dan maju mundur. Dan yang terakhir ada interpalangeal, yaitu gerakannya fleksi dan ekstensi, yaitu jari-jari kaki ini seperti kaki, misalkan kaki maju mundur ke atas bawah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan dan juga menyebutkan suatu istilah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.